Lisa. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Hari ini mau praktek coaching nih ya? Iya, iya. Baik Bu Lisa, sebelum praktek coaching kita diskusikan Iya, dulu ya iya. Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi dari coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Lisa, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lisa kembangkan kira-kira? Iya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif. Baik, mendengarkan aktif ya Bu Lisa. Kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif itu kira-kira apa sih menurut Bu Lisa indikator ketercapaian dari tujuan tadi yang Bu Lisa sampaikan? Indikator pencapaiannya dari tadi ya mendengarkan aktif tadi seperti menerima. Saya menerima penuh apa yang akan nanti coach saya itu ceritakan kepada saya. Kemudian saya berapresiasi penuh, mungkin dengan membuka, kemudian dengan kontak mata saya dengan coach yang saya nanti, kemudian adalah merangkum. Jadi dari apa yang dibicarakan oleh coach saya bisa menarik, oh ini permasalahan kesimpulan. Kemudian adalah saya menanyakan, tentunya dengan pertanyaan yang berbobot supaya tadi bisa menggali apa yang ingin diceritakan oleh coach kepada saya, kemudian apa yang akan dia lakukan ya atas permasalahan yang ditemukan. Menggali dari coachingnya itu ya Bu, khas dari coachingnya sendiri. Baik Bu Lisa, sebelumnya saya mau izin ini nanti praktek coachingnya kita rekam ya Bu. Iya, boleh, untuk silakan. fasilitator Iya, kita. iya. Siap ya Bu? Siap. Oke, Siap. Semangat. Ya. Action. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Rizko. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Lisa Sehat. bagaimana? Sehat alhamdulillah. Nah, terlihat ceria sekali hari ini. Terima kasih Mas. Boleh mengganggu sebentar Bu waktunya? Iya, silakan Mas. Ada apa nih, Mas? Ada kegalauan dalam diri saya. Oh, Bu. kalau aduh. Mungkin ini permasalahan yang lumayan lumayan serius ya Bu. Iya. Gimana? Dari diri saya. Gimana nih Pak Rizko? Gini Ada apa? Bu. Di sekolah saya itu ada program literasi. Iya. Program literasi itu dilaksanakan dengan cara membaca buku Iya. sebelum KBM itu dimulai. Nah, biasanya itu 15 menit sebelum KBM itu dimulai. Nah, tapi akhir-akhir ini saya merasa anak-anak itu sudah seperti bosan, Jenuh. tidak bersemangat, jenuh atau monoton dengan apa yang saya lakukan khususnya ya di kelas saya. Itu Bu yang sedang saya rasakan. Oh, itu. Jadi ini ya tadi ya ada program pembiasaan literasi selama 15 menit sebelum pelajaran itu ya yang tadi Pak Rizkon unek-unekan kepada saya. Kemudian bagaimana perasaan Pak Rizkon? Ya tentu sangat prihatin, sangat ya sedih ya karena kita tahu betul bahwa minat baca pada umumnya ya di Indonesia itu sangat-sangat rendah. Betul ya. Nah, itu terlihat dari hasil PISA tahun 2018 kalau nggak salah Iya. kita peringkat bawah lah ini Iya. dari beberapa negara. Tentu itu sangat membuat kita ya sebagai guru itu menjadi ujung tombak untuk menggalakkan literasi. Kalau saya dengar itu kayaknya nggak ada 0,3 berapa gitu ya. Kemampuan Betul. minat baca Sangat. kita ya masyarakat Indonesia Iya, gitu. iya. Kemudian menurut Pak Rizko itu untuk mencapai yang ideal itu bagaimana supaya tadi program pembiasaan itu dapat berjalan? Idealnya bagaimana menurut Pak Rizko? Mungkin apa ya nanti akan saya buat literasi itu kegiatan literasi itu kan luas ya, tidak hanya dengan membaca buku. Iya. Saya juga pernah mengikuti Bintek, kemudian saya juga punya beberapa referensi untuk bagaimana menerapkan literasi di sekolah itu lebih menyenangkan ya seperti biasa. Nah, saya nanti akan membuat kegiatan literasi itu secara berkelompok Bu. Iya. Jadi kalau individu itu kan mungkin tidak terpantau semua. Iya, benar. Kalau dalam kelompok itu kan nanti kan lebih aktif ya kan. Jadi Anak-anak ada jadi termotivasi gitu ya. karena rame itu kan. Rame, iya, mungkin. Apalagi anak usia SMP itu kan Iya. ya saya ajar itu kan SMP. Iya. Jadi harus ada
temannya nih. Iya, iya. Belajar sambil bermain. Kemudian Selain itu apa lagi yang Pak Rizwan akan lakukan? karena literasi itu tidak hanya membaca buku, nanti Iya. akan saya beri selingan ya. Iya. Mungkin tayangan video. Iya, Jadi bisa. anak itu kan banyak yang apa ya, ketertarikannya itu kan profil belajarnya itu kan audio visual, Iya, kinestetik dan benar, lain sebagainya. iya. Mungkin saya akan menggunakan teknik itu audio dan visual karena biasanya anak-anak tuh lebih suka dengan tayangan Dengan video tayangannya. Jadi yang ada gambar. bukan hanya dengan apa ya visual ya, Ya, dengan membaca audio. buku. Kemudian selain itu Mas, tadi ya selain yang dilakukan Pak Rizwan tadi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tadi supaya program literasinya itu dapat berjalan lancar, kemudian sesuai dengan apa ya target Ya. tujuan utama pengadaan program literasi itu apa saja? Apa lagi? Bisa saya berkolaborasi dengan perpustakaan sekolah. Iya, iya betul. Jadi membuat program apa itu namanya reward atau Ribet. penghargaan ya untuk anak-anak yang paling banyak membaca buku. Ya. Ini kan untuk memotivasi mereka kan. Itu Nah, itu kan apa ya? Tadi saya tangkap sudah bagus ya. Mereka itu sudah bagus. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? karena ini penghujung akhir semester nih, semester, ya, ya, ya. bisa nanti selama anak-anak itu libur semester ya, break semester itu kan Ya. bisa saya susun programnya dulu, kita mulai aplikasikan, kita mulai laksanakan di awal semester. Kira-kira Pak Rizwan itu apa ya? Tadi untuk mengupayakan tadi membutuhkan pihak-pihak lain atau tidak? Oh jelas Bu, tentu Siapa ya, saja? tentu wali kelas, Wali kelas. tentu kemudian yang perpus dong. Ya jelas. Tentu kan kami kan untuk menggalakkan literasi kan harus banyak membaca. Iya. Stok buku yang ada di perpustakaan kan harus menunjang Harus juga tahu dong. ketersediaan Iya. bukunya itu berapa, Betul. kemudian jenisnya mungkin apa saja. Iya. Dan memperbanyak jenis itu tadi kan. Iya. Ada sastra, Iya. fiksi non fiksinya dan seterusnya. Iya. Kemudian tadi ya siapa saja nih Pak yang terlibat dalam upaya yang Pak Rizwan tadi Iya. usulkan tadi? Itu wali kelas kan. Wali kelas. Kemudian tentu perpustakaan, kami punya pustakawan Iya. dan nanti kami kolaborasikan dan tentu kepala sekolah karena seperti apapun kepala sekolah tentu mempunyai wewenang yang sangat penuh harus. dalam kebijakan. Kemudian dalam menjalankan upaya dari Pak Rizwan tadi sekiranya tantangan apa nih atau hambatan apa nih yang akan Pak Rizwan hadapi? Hambatan itu ya pertama tidak semua orang tuh Gemar. gemar ya Iya, membaca. membaca. Karena Betul. itu membaca itu bukan apa ya hal yang memang dari dalam hati ya, iya, dari dalam benar. diri ya. Itu motivasi intrinsik Iya, ya. intrinsik. Seberapapun orang itu mempengaruhi orang supaya ayo baca itu tentu intrinsik kita itulah ya. Ya berarti kita harus tetap berlatih membaca terus Bu. Nah tadi ya, saya tangkap ada kata intrinsik. Bagaimana nih Pak Rizwan menumbuhkan apa ya minat anak intrinsiknya itu bagaimana? Cara menumbuhkannya? Oke. Cara menumbuhkan intrinsik. Eh. Saya selalu mengatakan bahwa membaca itu sangat penting. Iya. Saya selalu contohkan negara-negara di luar sana yang literasinya itu tinggi sekali Literasinya, seperti China, Iya. kemudian Jepang, gitu kan, dan negara-negara Eropa. Kemudian dari sisi agamanya, Iya. saya selipkan di situ bahwa wahyu Al-Quran yang pertama kali turun adalah Iqra. Sebelum ada puasa, sholat dan Iya. sebagainya itu kita disuruh Suruh Iqra membaca dulu, itu, iya kan? Iqra Bu, Iya, bukan surat puasa Al-Alaq dulu itu, kan, iya, iya kan? benar-benar, iya. Nah, jadi kemudian tentu saya harus menunjukkan bahwa saya juga literat dong. Iya. Nah, bagaimana kita menyuruh orang berliterasi, iya, kita nggak betul, literat kan? Betul, iya. Kita harus memberi contoh dulu, Nah, kitanya dulu, iya mulai dong, dari diri iya, dulu. mulai ya. dari diri, karena di benar-benar. CKP itu kan Iya, mulai iya, dari iya, diri. mulai dari diri. Nah, itu tentu kita harus mulai dari diri. Saya selalu menunjukkan di depan anak-anak tuh bagaimana pengetahuan dari berliterasi itu kan sangat banyak. Iya. Seperti itu. Jadi dilihat dari sisi agama juga ya. Oh, iya, tentu. Harus pendekatan Iya, sisi agama betul. juga ya. Benar-benar Itu, itu hambatannya. Kemudian kira-kira apa yang perlu dilakukan nih? Tadi selain tadi kan gambarnya sudah, kemudian Iya. yang dilakukan. Jadi biar apa ya? Pak Arifin ini benar-benar ini loh cara terbaik buat kita tadi menumbuhkan intrinsik minat intrinsik Iya. anak, kemudian menumbuhkan juga apa ya kolaborasi yang baik itu bagaimana? Baik, ya yang pertama tadi ya, pertama sudah
saya contohkan berbagai negara ini. Itu kemudian saya membuat perencanaan di tadi sela-sela nanti break anak-anak itu. Kemudian saya berkolaborasi dengan pihak perpustakaan untuk bagaimana nih baiknya nih itu kan, dengan kepala sekolah juga tentunya harus disupport kalaupun membutuhkan anggaran dari dana sekolah ya atau pos atau dan sebagainya, itu bisa kita kemudian apa nih komitmen dari Pariskon supaya tadi pengadaan program pembiasan itu dapat berjalan dengan sesuai target, sesuai harapan dari sekolahnya Pariskon itu bagaimana? Komitmennya Pariskon bagaimana? Tentu saya akan bekerja sama dengan tentu diri saya sendiri kan, untuk berkomitmen dan selalu membumikan literasi termasuk membaca itu, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia kan tentu kan, karena biasanya literasi di sekolah itu ujung tombaknya itu guru bahasa Indonesia kan, guru bahasa. Nah itu bahasa Inggris ya sih. Walaupun tidak menutup kemungkinan guru lain juga suka membaca. Yes, betul. Kemudian itu berkolaborasi, kemudian kami juga akan membuat tim pegiat literasi di sekolah gerakan literasi di sekolah. Ya itu ya isinya Bapak Ibu guru yang gemar membaca, harusnya gemar membaca ya semua guru. Iya memang. Gitu kan, karena harus lebih pandai daripada anak-anak betul. Jelas. Sekarang kan eranya ya sudah era milenial. Betul. Jadi guru jangan sampai ketinggalan muridnya gitu ya. Hal apapun ya Bu ya. Harusnya kayak gitu harusnya. Kemudian itu membuat gerakan literasi tim literasi yang nantinya akan saya usulkan juga ke sekolah untuk membuat sebuah produk ya, semacam majalah atau buletin atau apapun yang bisa menghasilkan karya-karya dari anak boleh, dari Bapak Ibu guru juga boleh. Menggali ya. Jadi dari program literasi, pembiasan literasi itu nanti ada goalsnya. Kita mau kemana nih gitu? Apakah bukannya sekitar tadi membaca, mendengarkan, resum itu kan tadi kata Pariskon menjemukan gitu ya, misalkan. Baik, rencana dari Pariskon itu cukup bagus sekali gitu ya. Terima kasih gitu ya. Saya nggak sabar nih nanti kalau ada waktu cerita lagi ke saya ya, bagaimana perkembangan program pembiasan literasinya. Terima kasih atas yang sudah kita bicarakan tadi. Semoga itu juga saya bisa belajar dari tadi apa yang Pariskon katakan, bahwa pembiasan literasi itu tadi memang kita butuh kerjasama. Kemudian tadi yang paling penting adalah tadi menumbuhkan minat siswa secara intrinsik ya. Itu kalau udah Inggris sudah sih. Jadi kalau boleh kita lihat kalau dulu kan mereka sambil naik bis baca. Di Jepang itu kan jadi kalau kita kan memang harus butuh waktu gitu. Kalau mereka itu sudah daily needs sudah dari itu. Terima kasih Pariskon sudah bercerita kepada saya tentang unek-uneknya. Jadi ya semoga bermanfaat bagi saya, pembelajaran saya. Semoga bisa saya atenkan nih buat siswa saya di sekolah saya itu. Terima kasih Pariskon. Terima kasih ya Bu. Saya sudah diberi waktu untuk sharing, kemudian diberikan solusi walaupun tanpa harus harus kayak gini, tapi dituntun ke sesuai dengan apa yang saya miliki ya, kemampuan yang saya miliki. Terima kasih Bu. Semoga next time bisa sharing lagi dengan Bu Lisa. Saya merasa diayomi sekali gitu kan. Betul. Jangan bosan ya Bu. Enggak, saya nggak akan bosan. Kalau saya karena saya ada jam lagi, saya ke kelas dulu ya Bu. Silakan Pariskon. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu template pertanyaannya. Action. Iya, baik Bu Lisa. Gimana nih? Tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pariskon. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang sudah berjalan baik selama percakapan coaching dari Bu Lisa tadi? Tadi selama saya melakukan coaching kepada Pariskon itu yang sebetulnya tadi Pariskon itu sudah terbuka tentang permasalahan yang ia alami gitu ya, sehingga memudahkan saya untuk menuntun Pariskon itu untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian menurut Bu Lisa dari percakapan coaching tadi apa sih yang masih perlu ditingkatkan Bu Lisa nih Bu? Tadi ya dari yang sudah saya lakukan coaching saya kepada Pariskon jelas bahwa saya merasa bahwa saya belum mampu sepenuhnya untuk memberikan pertanyaan yang bobot. Jadi saya merasa saya kurang bisa menggali nih sebenarnya potensi apa saja sih yang Pariskon tadi bisa
beliau utarakan dalam rangka tadi program pembiasaan literasi sebelum pembelajaran 15 menit itu. Saya merasa saya kurang mampu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, kurang dapat menggali potensi diri dari Pak Rizwan. Kemudian Ibu, tadi kan Bu Lisa memilih kompetensi untuk mendengarkan aktif ya Bu. Apa sih yang sudah Bu Lisa lakukan untuk tetap bisa mendengarkan secara aktif saat melakukan coaching tadi Bu? Tadi ya yang saya sudah lakukan dalam rangka tadi untuk mencapai indikator keberhasilan dan saya menerima. Jadi apa yang dibicarakan oleh Pak Rizwan saya terima dengan sepenuh hati saya, kemudian saya memberikan perhatian yang penuh dengan cara anggukan saya, kontak mata saya, kemudian menatap di Pak Rizwan ya gitu. Jadi saya berusaha perhatian penuh gitu ya. Kemudian setelah terjadi percakapan beberapa menit, kemudian saya mencoba untuk bisa menangkap intisari dari apa yang Pak Rizwan bicarakan kepada saya itu. Kemudian adalah saya mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu ya tadi menggali gitu ya apa yang dialami Pak Rizwan, kemudian apa yang diinginkan Pak Rizwan, kemudian apa yang dia rasakan itu menjadi suatu tantangannya dia dalam melakukan program itu. Ya, baik. Terus kemudian apa sih yang akan Bu Lisa lakukan untuk meningkatkan untuk kedepannya Ibu coaching kedepannya apa sih yang akan dilakukan untuk jelas ya tadi di samping saya tadi melakukan coaching dengan Pak Rizwan, tentu kan suatu saat nanti saya juga pasti akan melakukan coaching kepada rekan guru yang lain gitu ya. Ya jelas saya harus banyak membaca tentang bagaimana itu berpikir yang kritis, kemudian prinsip coaching itu saya harus tingkatkan kembali. Kemudian tadi semakin saya berlatih untuk coaching, jadi semakin mengasah kemampuan saya. Jadi ini harus banyak berlatih, kemudian membaca pengetahuan lah ilmu tentang coaching. Baik, terima kasih Bu Lisa. Ini sama seperti catatan saya saat melakukan pengamatan. Betul sekali tadi Bu Lisa sudah hadir penuh dan berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang dibicarakan, apa permasalahan coachingnya Pak Rizwan. Kemudian Bu Lisa juga menerima apa sih dengan terbuka masalahnya apa. Kemudian juga tadi sedikit memang ada kegiatan merangkum. Oh, jadi masalahnya gini. Lalu Bu Lisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah ada semua di dalam proses coaching tadi. Luar biasa. Saya mendengarkan sekaligus mencatat. Beberapa hal sudah bagus yang perlu ditingkatkan. Mungkin kita perlu lebih percaya diri ya Bu. Kadang kita coaching ini pertanyaan apa yang mau saya ajukan. Tidak perlu kita harus tahu literasi apa, hanya perlu untuk menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke coaching kita. Bagus sekali Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Benar-benar semangat terus. Baik, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih juga Bu Rahayu. Oke, sesi terakhir.